Halo pecinta movie, bagaimana kabarnya? Semoga di masa pandemi ini keadaan kalian baik-baik juga ya, baik dari segi fisik, jiwa, dan finansial. Amin. Kalian pasti tahu kan film ini? Film yang diadaptasi dari sebuah novel yang mengisahkan cerita tentang sang singa, penyihir es, manusia setengah binatang, dan tentunya tentang empat bersaudara yang masuk dunia dongeng lalu menjadi raja dan ratu di dunia dongeng tersebut. Yups, di kesempatan kali ini dalam movie mau menceritakan nih tentang alur cerita film Narnia seri yang pertama, yaitu yang berjudul Narnia the Lion, the Witch, and the Wardrobe. Bagaimana kisah dan keseruannya? Yuk, kita langsung gas. Cerita dimulai ketika terjadi Perang Dunia Kedua di kota London. Di kota tersebut ada rumah berisi keluarga yang terdiri dari ibu dan 4 orang anaknya. 4 anak tersebut bernama Peter, si kakak tertua, Susan, Edmund, dan yang paling kecil bernama Lucy. By the way, Lucy adalah kunci cerita perjalanan film ini dimulai. Para angkatan udara pun masih terus menyerang perkampungan warga termasuk Peter dan keluarganya, sehingga sang ibu menyuruh semua anak-anaknya untuk berlindung ke sebuah bunker. Nah, saat mereka semua mau masuk ke dalam bunker, si Edmund memaksa masuk ke rumahnya lagi untuk mengambil foto mendiang ayahnya. Karena ayahnya juga seorang tentara loh, yang gugur saat Perang Dunia Kedua tersebut. Hal ini membuat si kakak tertua Peter terpaksa ikut menyelamatkan adiknya dan memarahinya ketika sudah masuk ke dalam bunker. Melihat situasi yang sudah tidak aman lagi, maka keesokan harinya sang ibu dan warga lainnya menitipkan anak-anaknya ke rumah-rumah pedesaan yang aman dan jauh dari lokasi Perang Dunia. Peter, Susan, Edmund, dan Lucy pun dikirim ke rumah besar milik Profesor Kirk. Mereka pun sampai, dan di sana mereka dijemput sama asisten Profesor Kirk bernama Nyonya McReady. Ngomong-ngomong, Nyonya McReady ini terbilang cukup keras dan tegas loh gengs. Setelah dijemput dan naik kereta yang dikendarai Nyonya McReady, sampailah mereka di rumah Profesor Kirk yang besar dan nyaman. Setelah bertemu profesor dan diizinkan tinggal sementara, mereka diberi kamar dan dipersilakan untuk istirahat dan tidur. Keesokan harinya, 4 bersaudara ini ingin bermain-main. Namun, saat itu terjadi hujan deras. Ya, karena ada hujan deras, akhirnya mereka cuma bisa bermain permainan tebak bahasa dari Susan. Karena permainan Susan dirasa cukup membosankan, akhirnya Lucy pun meminta dan memaksa kakak tertua Peter untuk bermain petak umpet. Sang kakak pun mengalah. Akhirnya menyetujuinya dan bersedia untuk menjaga. Petak umpet pun dimulai. Susan dan Edmund sudah menemukan tempat persembunyiannya. Namun Lucy masih bingung nih nyari tempat sembunyi. Akhirnya dia menemukan kamar dan kebetulan ada sebuah lemari besar tuh di sana. Melihat lemari adalah tempat bagus untuk bersembunyi, ya akhirnya dia pun masuk. Mundur dan semakin mundur. Ke belakang kok semakin jauh. Tiba-tiba Lucy merasakan ada pohon salju. Lucy pun terkejut dong karena dia tiba-tiba berada di tempat luas dan penuh pohon salju. Karena penasaran, Lucy pun mencoba menjelajah tempat tersebut. Saat Lucy melihat-lihat tempat tersebut, tiba-tiba ada orang yang datang dengan berlari. Mereka berdua sama-sama kaget karena mereka belum pernah melihat makhluk yang bukan seperti pada umumnya. Satunya manusia setengah binatang. Kan bingung toh. Nah, mereka pun sama-sama sembunyi. Akhirnya mereka saling mengenalkan diri. Lucy menjelaskan bahwa dia adalah seorang manusia dan orang itu juga menjelaskan bahwa dia adalah Mr. Tumnus. Mr. Tumnus adalah seorang manusia setengah kambing yang dikenal sebagai Faun. By the way, dia sedang perjalanan pulang setelah selesai mencari makanan. Mr. Tumnus pun juga menjelaskan kepada Lucy bahwa dia sekarang berada di tempat yang dilanda salju selama 100 tahun. Wow, yang dikenal dengan Narnia. Melihat Lucy anak yang baik, akhirnya Mr. Tumnus mengajak Lucy untuk mampir ke rumahnya, dan Lucy pun dengan senang hati menerimanya. Sesampainya di rumah,
Mr. Tumnus membuatkan teh untuk Lucy dan menjelaskan sedikit tentang keadaan Narnia. Selang beberapa saat, Mr. Tumnus menunjukkan bakatnya dengan memainkan harmonika. Alunan musiknya begitu merdu hingga membuat api menari-nari nih. Dan karena saking merdunya, Lucy pun juga jadi ngantuk dan akhirnya tertidur pulas. Tidak terasa, Lucy juga tertidur lumayan lama. Dia bangun saat malam hari tiba. Setelah terbangun, Lucy pun ingin pulang. Namun, dia melihat Mr. Tumnus yang berperilaku aneh, serta menangis. Lucy pun menanyakan dong, ada apa kau? Dan kenapa Mr. Tumnus bisa begini? Lalu, Mr. Tumnus akhirnya mengaku bahwa sebenarnya dia berniat jahat ke Lucy dengan menculiknya lalu diberikan kepada penyihir. Dan dia juga mengaku bahwa dia sebenarnya adalah Von jahat. Mendengar hal itu, Lucy pun menanggapi Mr. Tumnus dengan tenang serta santuy. Dan dia memberikan sapu tangannya serta mengatakan bahwa Mr. Tumnus adalah Von yang baik dan dapat dipercaya. Mendengar hal itu, Mr. Tumnus berubah pikiran dan dia dengan cepat mengantarkan Lucy pulang ke tempat dia bertemu sebelumnya. Setelah sampai di tempat tujuan, Mr. Tumnus pun meminta maaf kepada Lucy karena dia berniat jahat untuk menculiknya dan dia mengembalikan sapu tangannya. Namun, Lucy meminta supaya sapu tangannya biar disimpan saja. Lucy pun kembali ke dalam lemari dan sampailah dia ke tempat Profesor Kirk dengan selamat. Dan Lucy pun segera bergegas dong menemui kakak-kakaknya untuk mengabarkan bahwa dia baik-baik saja. Namun, saat kembali, ternyata kakaknya Peter masih mencari adik-adiknya yang sembunyi dalam permainan petak umpetnya. Edmund juga menyuruh Lucy agar tetap diam supaya tidak ketahuan kakaknya. Lucy pun heran, "Duh, kenapa serasa tidak ada apa-apa padahal dia sudah keluar selama berjam-jam di Narnia?" Dan akhirnya dia tersadar bahwa saat dia masuk Narnia ternyata waktu tidak berjalan di dunia nyata. Paham sampai di sini kan? Oke. Lucy pun akhirnya menjelaskan pengalamannya dan mengajak kakak-kakaknya untuk mensurvei dunia di belakang lemari ajaib tersebut. Saat Susan dan yang lain mencoba memeriksa, ternyata tidak ada apa-apa. Zong, dan lemari hanya berisi baju dan mantel. Peter, Susan, Ed kecewa dong, serta menganggap Lucy hanya berimajinasi belaka. Karena kejadian ini, Edmund dan Peter terlibat cekcok karena Edmund menganggap Peter terlalu sok menjadi seperti seorang ayah. Malam hari pun tiba. Di saat Lucy dan kakak-kakaknya tertidur, Lucy pun masih penasaran dengan kejadian tadi siang. Lucy pun mencoba dan mau masuk lagi ke dunia Narnia. Di saat Lucy OTW ke lemari, kebetulan Edmund yang sedang selesai buang air kecil pun melihat Lucy. Akhirnya Edmund pun mengikuti adiknya. Karena Edmund juga penasaran adiknya mau kemana, akhirnya dia ikutan masuk dan dia pun berhasil masuk Narnia. Tadang! Edmund pun terkejut dengan apa yang terjadi. Dan dia berteriak-teriak memanggil Lucy. Saat Edmund mencari Lucy, dia bertemu dan dihampiri wanita dan seorang kurcaci yang menaiki kereta rusa. Si kurcaci yang melihat ada anak manusia berkeliaran pun akhirnya mau membunuh Edmund. Namun, dihentikan oleh wanita anggun tersebut. Wanita itu mendatangi Edmund dan mengatakan bahwa dia adalah ratu dunia Narnia. Setelah itu, Edmund ditanya-tanya oleh ratu tersebut. Dia dari mana? Bisa masuk dunia Narnia dari mana? Dia bersama siapa? Dan dia punya saudara berapa? Sambil disuguhkan minuman hangat dan coklat, Edmund menjawab semua pertanyaan dari sang ratu. Edmund diminta juga supaya datang lagi ke Narnia selanjutnya bersama saudara-saudaranya ke istana sang ratu untuk dinobatkan menjadi raja di sana. Dengan lugunya, dia pun setuju. Setelah sang ratu pergi, datanglah Lucy dengan riang menghampirinya. Lucy pun bercerita bahwa dia habis pergi menemui Mr. Tumnus dan menceritakan bahwa penyihir jahat di dunia ini masih belum tahu kalau ada anak manusia datang ke Narnia. Akhirnya mereka pun cabut dan kembali ke dunia mereka berasal. Lucy pun tiba. Dia membangunkan kakak-kakaknya dan bercerita tentang apa yang terjadi antara dia dan Edmund. Namun saat dimintai pengakuan oleh Lucy, si Edmund malah berbohong dan berkata bahwa dia hanya pura-pura percaya pada Lucy. Emang dasar kampret dia si Edmund ini. Lucy pun nangis dong, dan dia pun lari meninggalkan kakak-kakaknya. Pas sedang lari, dia nggak sengaja menabrak profesor. Karena profesor melihat Lucy menangis, dia pun menyuruh Nyonya McCready untuk menenangkannya.
dan membuatkan dia minuman. Peter dan Susan pun menceritakan apa yang dialami dan dilihat oleh Lucy. Profesor pun mempercayai Lucy dan heran, kenapa nih kakak-kakaknya kok nggak mempercayai Lucy. Esok harinya mereka bermain baseball. Namun saat Edmund memukul bola yang dilemparkan oleh Peter, secara tidak sengaja bola itu terlempar dan memecahkan jendela rumah Profesor Kirk. Hal ini tentunya membuat mereka panik dong. Dan terdengar suara Nyonya McReady. Karena mereka panik, mereka berempat mau sembunyilah. Saat mencari tempat sembunyi, Edmund merekomendasikan kepada yang lain untuk bersembunyi di lemari. Karena tidak ada pilihan lain dan suara dentukan kaki Nyonya McReady semakin dekat, akhirnya mereka masuk ke dalam lemari. Di dalam lemari tentunya sempit dong. Mereka berdesak-desakan dan akhirnya mereka secara tidak sengaja masuk ke dalam dunia dongeng yang diceritakan oleh Lucy dari kemarin. Melihat ini, semua kakak-kakaknya menyesal dan meminta maaf atas ketidakpercayaannya selama ini. Sebagai permintaan maaf, Peter akan menyetujui semua yang Lucy inginkan, dan Lucy ingin mengajak saudara-saudaranya untuk menemui Mr. Tumnus. Dan cerita petualangan 4 bersaudara ini pun dimulai. Saat mereka tiba di rumah Mr. Tumnus, Lucy terkejut karena rumah Mr. Tumnus rusak dan berantakan. Di dalam rumah Mr. Tumnus yang berantakan, ditemukan surat tertulis yang ditancapkan ke dinding yang berisikan bahwa Mr. Tumnus ditangkap dan ditahan disebabkan mengkhianati penyihir serta melindungi anak manusia yang berada dalam dunia Narnia. Suara aneh pun terdengar dari luar rumah Mr. Tumnus. 4 bersaudara ini pun mencoba memberanikan diri untuk mendatanginya, dan ternyata hanya seekor berang-berang yang bisa berbicara. Melihat ada 4 anak Adam yang berada di Narnia, maka berang-berang mengajak Peter dan adik-adiknya untuk ke rumahnya dan menceritakan apa yang terjadi dan supaya ya lebih aman juga. Namun Susan tidak setuju tuh dan lebih suka mengajak saudara-saudaranya untuk pulang. Namun disebabkan permintaan maaf pada Lucy sebelumnya, Peter pun memutuskan untuk nurut kepada Lucy. Oke, si berang-berang pun juga sedikit curiga tuh dengan tingkah laku Edmund. Sesampai di rumah berang-berang dan istrinya menjamu dengan hangat 4 bersaudara tersebut. Berang-berang juga menjelaskan apa yang terjadi di Narnia, tentang kembalinya Raja Narnia bernama Aslan, serta menceritakan ramalan bahwa akan ada 4 anak Adam yang akan menyelamatkan Narnia dari penyihir dan akan menjadi Raja dan Ratu Narnia untuk menggantikan Aslan, Raja dan pahlawan kuno Narnia. Di saat berang-berang bercerita tentang Narnia, diam-diam Edmund nyelonong aja tuh pergi meninggalkan saudaranya untuk menemui ratu yang ditemui Ed sebelumnya. Pas Peter dan Susan keberatan atas apa yang diceritakan oleh berang-berang, mereka memutuskan untuk pulang aja dah. Dan bodoh amat lah dengan ramalan. Peter pun memanggil Edmund, namun dia menghilang. Berang-berang pun bertanya, apakah Edmund sudah datang ke Narnia sebelumnya? Setelah mengerti bahwa tujuan Edmund meninggalkan saudaranya untuk pergi ke istana penyihir, Peter dan adik-adiknya tidak luput berang-berang juga bergegas untuk mengejarnya. Namun, di saat perjalanan mengejar Edmund, mereka telat disebabkan Edmund sudah memasuki gerbang istana penyihir. Melihat kejadian ini, Susan dan Peter pun terlibat cekcok. Namun, Lucy bilang bahwa cekcok ini tidak akan menyelamatkan Edmund. Akhirnya, berang-berang memberitahu bahwa hanya Aslan lah yang mampu menolong saudaranya, dan mereka pun OTW deh. Edmund sudah tiba di dalam istana. Di sana dia kaget, ada banyak patung di mana-mana. Tak hanya itu, dia pun disambut dengan serigala dari penyihir. Setelahnya, dia diantar sama si serigala untuk menemui penyihir. Penyihir pun menanyakan kenapa Edmund hanya datang sendiri dan tidak membawa saudara-saudaranya. Hal itu membuat penyihir marah. Namun, Edmund mengatakan bahwa saudara-saudaranya ada di rumah berang-berang, tepatnya di arah selatan istana penyihir. Sempatnya, Edmund juga menagih janji tuh ke penyihir tentang hadiah coklat Turki yang dijanjikan saat pertemuan sebelumnya. Emang dasar berlalu ya Edmund.
Melihat Edmund demikian, penyihir putih menyuruh asistennya untuk memenjarakan Ed. Dan di dalam penjara, dia tidak diberi coklat Turki, melainkan makanan dan minuman yang beku. Kasihan. Mendapat informasi yang diberikan Ed, penyihir putih menyuruh tentara serigalanya untuk menangkap saudara-saudaranya di rumah berang-berang. Mengetahui penyihir putih sudah bergerak untuk menangkap mereka, Peter dan yang lainnya bergegas meninggalkan tempat. Para serigala sudah sampai di tempat dan mengepung rumah berang-berang. Peter dan lainnya kabur melewati terowongan bawah tanah yang dibangun berang-berang sejak lama. Peter dan lainnya sudah keluar dari terowongan. Di sana dia bertemu dengan sebut saja QB yang menawarkan perlindungan kepada mereka. Akan tetapi sebelumnya, berang-berang tidak mempercayainya. Namun, karena ternyata si QB adalah utusan Aslan, sang Raja Narnia, mereka pun akhirnya mempercayainya. Para serigala pun masih terus mengejar, dan akhirnya sampai di tempat Peter dan lainnya. Mereka hanya menemui si QB. Serigala pun bertanya dan mengancam si QB. Akhirnya, QB menyerah dan mengatakan bahwa Peter dan lainnya pergi ke arah utara. Lalu pergilah para serigala ke arah utara. Ternyata Peter dan lainnya bersembunyi di atas pohon. Setelah itu mereka termasuk QB datang ke tempat yang aman. Di sana berang-berang mengobati luka si QB yang disebabkan gigitan serigala tadi. Dalam perbincangan tersebut, QB mengatakan bahwa Aslan sudah kembali dan membentuk pasukan untuk menyingkirkan penyihir. Dan si QB adalah utusan Aslan yang dimana dia ditunjuk sebagai petunjuk dan membawa pesan untuk yang lain. Beralih ke nasib Edmund. Di sana dia ternyata dipenjara bersebelahan dengan Mr. Unus. Mr. Unus menanyakan kenapa dia ada di sini dan menanyakan tentang kabar adiknya Lucy. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, penyihir datang untuk membunuh Edmund karena kata para serigala, saudara-saudaranya tidak ada di rumah berang-berang, alias penyihir diberi berita hoax oleh Edmund. Edmund yang melihat dirinya mau dibunuh, akhirnya dia mengatakan bahwa saudara-saudaranya pergi untuk menemui Aslan. Edmund dilepaskan. Namun, Besat Unus, dia dikutuk menjadi malin kundang alias menjadi batu. Penyihir putih OTW untuk mengejar sendiri saudara-saudaranya Edmund. Dan tak lupa dia mengajak Edmund juga. Di sisi lain, Peter dan yang lainnya sudah sampai setengah perjalanan. Mereka sudah sampai di sungai yang membeku. Dan di saat perjalanan, mereka mendengar kereta yang dengan cepat mengejar mereka. Mengetahui hal ini, lantas mereka bergegas lari dan sembunyi. Untuk memastikan keadaan aman, berang-berang rela bertaruh nyawa untuk mengecek keadaan. Dan setelah dicek, ternyata tadi adalah kereta rusa Santa Claus yang membawa hadiah untuk Peter, Susan, dan Lucy. Lucy diberi pisau kecil dan jus bunga api yang barang siapa jika ada yang terluka, satu tetes dari jus tersebut bisa menyembuhkan luka tersebut. Susan diberi panah dan sebuah trompet yang dimana sekali tiup, bala bantuan apapun akan datang menolongnya. Terakhir Peter, dia diberi pedang dan perisai karena mengingat dia adalah calon raja utama di Narnia. Setelah Santa Claus pergi, Peter pun sadar bahwa dengan segera sungai yang membeku akan mencair. Dan jika sungai mencair, mereka tidak bisa menyerbangi sungai Bergegaslah lagi. Setelah sampai di tengah-tengah, sungai pun sudah mulai mencair. Mereka dikejutkan dengan kedatangan para serigala penyihir yang berhasil menemukan mereka. Di situ sedikit terjadi perundingan karena Peter sudah mulai ngeblank dan air di bawah dan yang di atas sudah mulai deras mencairnya. Dia akhirnya memotong es untuk dijadikan perahu. Berhasil deh kabur dari cengkeraman serigala mereka. Namun, saat sudah mencapai daratan, Peter dan Susan kehilangan Lucy. Sempat panik di situ. Ternyata Lucy datang dari belakang dengan kedinginan. Emang ngemesin ya kisah rukun 4 bersaudara ini. Beralih ke Edmund. Dia dan penyihir sudah sampai di sungai dan air terjun tempat Peter beraksi tadi. Para serigala juga datang dengan membawa si QB. QB ditangkap karena dia telah berbohong serta menyesatkan para serigala. Karena dianggap pengkhianat, akhirnya penyihir pun mengutuknya menjadi malin kundang. Beralih ke Peter dan adik-adiknya. Mereka sudah sampai di perkemahan pasukan Aslan.
Lucy sempat disapa dan menyapa roh pohon. By the way, pasukan Aslan sedikit heran karena ada spesies yang lain daripada yang lain, alias anak Adam bin manusia. Sampailah mereka menemui manusia setengah kuda sekaligus jenderal perang pasukan Aslan yang bernama Orius. Orius menanyakan apa tujuan mereka datang kemari dan Peter menjawab, mereka ingin bertemu Aslan. Keluarlah Aslan. Ternyata Raja Narnia yang hebat itu adalah seekor singa besar dan perkasa. Aslan pun menyambut mereka dengan hangat dan menanyakan kenapa cuma bertiga, yang satunya mana? Sedangkan di dalam ramalan menjelaskan ada berempat. Di situ Peter menjelaskan semuanya bahwa maksud tujuannya dia datang kemari adalah untuk meminta bantuan Aslan untuk menolong adiknya Edmund yang ditangkap oleh penyihir. Di luar perkemahan, Peter dan Aslan berbincang-bincang. Di sana Aslan menjelaskan bahwa di ufuk utara sana ada Kel Paravel, istana tempat Peter dan saudara-saudaranya menjadi raja dan ratu Narnia. Peter pun menolaknya dengan 1000 alasan. Namun Aslan juga membicarakan jika ingin adiknya ditolong dan selamat, tentunya dia juga harus membalas budi dong dengan menolong rakyat Narnia dari kekejaman penyihir es, alias menjadi Raja Narnia. Sungguh bijaksana ya kakek singa ini. Beralih ke Susan dan Lucy. Di sana dia sedang bermain-main air. Pas saat bermain, boom! Dia dikejutkan dengan 2 serigala penyihir yang datang. Susan pun dengan sigap menanganinya dengan lari dan meniup trompet pemberian Santa Claus tadi. Tak lama, datang dong Peter dan Aslan. Aslan menangkap 1 serigala dan satunya dibiarkan Aslan untuk berhadapan dengan Peter, supaya Peter bisa bertarung nih dan dianggap latihan tentunya. Setelah Peter membunuh serigala, satunya tadi dibiarkan kabur oleh Aslan dengan tujuan menjadi GPS ke Edmund. Akhirnya Orius dan pasukannya mengejarnya. Sampailah Orius dan pasukannya ke tempat Edmund. Di sana dengan sigap mereka membasmi pasukan penyihir. Edmund berhasil dibawa ke perkemahan Aslan. Melihat kejadian ini, penyihir pun marah dan merencanakan akan mendatangi Aslan besok. Kembali ke perkemahan Aslan. Peter ingin melihat keadaan adiknya, tapi dia melihat Edmund sedang diceramahin kelihatannya oleh si kakek singa. Akhirnya dia memilih melihat saja dan membiarkan adiknya diceramahin tuh sama si kakek singa. Suasana dirusak dengan Lucy memanggil Edmund. Dan akhirnya Aslan mengizinkan Ed untuk menemui saudaranya. Ed yang menemui saudaranya terlihat sedikit malu, menyesal, bersalah, dan campur aduk lainnya. Begitupun juga dengan Peter. Melihat adiknya ini, ingin marah, tapi ingin memeluknya tapi gemes atau gimana lah. Kalian pasti bisa ngerasain lah jika kalian mempunyai adik seperti Edmund. Oke, setelah Ed kembali ke saudaranya dan makan bersama di perkemahan Aslan, Peter merencanakan untuk pulang ke rumah profesor. Namun Edmund yang sebelumnya melihat rencana jahat penyihir serta kekuatannya, Edmund menolak dan memilih untuk menolong Narnia. Hitung-hitung sebagai balas budi dan penebusan dosa. Akhirnya mereka berempat pun pergi berlatih. Susan dan Lucy berlatih jadi marksman, Peter dan Edmund berlatih menjadi fighter. Di saat mereka sedang sibuk-sibuk berlatih, malah perang-perang datang dan memberi kabar bahwa penyihir es datang ke perkemahan Aslan. Hal ini serontak dong membuat Edmund ketar-ketir. Penyihir datang menemui Aslan dengan maksud dan tujuan ingin membawa kembali Edmund. Karena di dalam tradisi Narnia, siapapun yang berkhianat harus dieksekusi di meja batu besar. Tepatnya kurang lebih seperti Stonehenge ya. Melihat kejadian ini, Aslan meminta penyihir es untuk berdiskusi berdua di dalam tenda. Setelah ditunggu lumayan lama, diskusi pun selesai. Aslan dan penyihir pun keluar dari tenda. Dan hasil dari diskusi ini, penyihir membatalkan untuk membawa Edmund. Serontak tentara Aslan termasuk Peter bersaudara ini senang sekali. Namun, Lucy melihat wajah kakek Aslan tidak senang. Heran dong dia. Kayaknya sedang merencanakan sesuatu nih kakek. Malam hari pun tiba.
Semua penghuni perkemahan pun tidur dong. Ya iyalah malam hari. Kecuali Lucy. Dia terbangun dari tidurnya karena melihat bayangan Aslan yang berjalan dari luar tenda. Dia pun membangunkan Susan untuk mengikutinya. Di perjalanan, Susan dan Lucy membontot Aslan dan gak lama mereka ketahuan juga. Dan Aslan pun setuju mereka untuk ikut dengannya dengan persyaratan tidak seluruh perjalanan dia harus ikut. Saat sampai di setengah perjalanan, Aslan meminta Susan dan Lucy untuk berhenti mengikutinya. Mereka pun nurut dan masih penasaran, ngapain sih kakek ini? Ternyata Aslan menuju ke meja batu dan di sana ada banyak penyihir dan para pasukannya yang menantinya. Ternyata alasan penyihir tidak membawa Edmund sebelumnya ternyata Aslan mengorbankan dirinya untuk mengganti Edmund biar dia saja yang dieksekusi. Eksekusi pun dimulai. Sebelum eksekusi dilakukan, penyihir meminta pasukannya untuk mencukur gundul rambut Aslan. Susan dan Lucy yang melihatnya ingin sekali menyelamatkan si kakek singa ini. Namun, apa daya, di sana banyak sekali pasukan dan penyihir itu sendiri. Seusai Aslan dicukur, trot, wafatlah Aslan sang Raja Narnia di tangan penyihir. Melihat kejadian ini, serentak membuat Susan dan Lucy menangis dan ingin menemani jasad Aslan sampai pagi nanti. Namun, Susan kepikiran dong dengan orang-orang di perkemahan. Susan bilang bahwa orang-orang di perkemahan harus tahu apa yang terjadi dengan Aslan dan pergerakan penyihir selanjutnya. Bingung toh harus bagaimana? Mau pulang tapi jauh, mau pulang lagi tapi masih ingin menemani Aslan. Akhirnya roh pohon pun datang dan bersedia untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada penduduk perkemahan. Gak lama, roh pohon pun tiba di perkemahan, tepatnya di kemah Peter dan Edmund. Peter kaget dengan kedatangan roh pohon ini. Di situ, roh pohon bilang, "Santuy aja, Keles," serta menjelaskan apa yang terjadi. Setelah kemah kakek singa dicek, ternyata benar bahwa si Aslan sudah tiada. Melihat itu, Orius dan Edmund menunjuk Peter sebagai pengganti Aslan dan memimpin perang melawan penyihir siang harinya. Dan perang pun dimulai. Kata si burung pengintai, pasukan penyihir lebih banyak daripada pasukan Peter. Orius menjawab bahwa jumlah pasukan bukan penentu sebuah kemenangan ataupun juga kekalahan. Oke, perang diawali dengan majunya pasukan penyihir terlebih dahulu. Lalu disusul dengan pasukan burung Peter yang menyerang dengan melemparkan bebatuan dari udara. "For Narnia and for Aslan!" teriak Peter yang memulai pasukan darat untuk maju dan menyerang. Di sisi lain pertempuran Peter, Susan dan Lucy terbangun dari tidurnya. Mengingat hari sudah berganti siang dan Peter sedang berperang, mereka memutuskan untuk kembali. Namun saat berjalan turun, tanah pun bergetar dan terdengar suara batu pecah. Pas menoleh ke belakang, ternyata si kakek Aslan datang dan hidup lagi. Wow, bingung dong mereka semua. Ini siapa yang hidutin sini? Si kakek singa menjelaskan bahwa jika orang yang tidak bersalah maupun berkhianat mati di atas meja batu, maka posisi tersebut akan dibalik. Seperti meja batu akan hancur, korban akan hidup lagi seperti Aslan, dan kematian akan datang kepada si eksekutor alias penyihir itu sendiri. Kan yang membunuh Aslan kan penyihir. Dan anehnya lagi, si penyihir belum tahu tuh bahwa ada aturan macam itu di meja batu. Sungguh jenius dan bijaksana sekali Raja Narnia satu ini ya. Selanjutnya, Aslan mengajak Susan dan Lucy untuk menyusul Peter dan yang lainnya. Namun Aslan berniat untuk apel ke istana penyihir terlebih dahulu untuk menambah pasukan. Kembali ke medan pertempuran. Di medan pertempuran ini, pertempuran semakin memanas. Ya, memanas. Memanas ketika pasukan Edmund menembakkan panah api yang membuat blokade api.
Namun, blokade api tersebut sangat mudah dong ditembus penyihir, mengingat kekuatannya adalah es. Gimana coba? Melihat situasi yang tidak memungkinkan ini, Peter menginstruksikan pasukannya untuk memancing ke area bebatuan. Saat Peter OTW memasuki area bebatuan, kuda Peter dipanah dong dengan pasukan penyihir yang menyebabkan dia terjatuh. Kampret miancen kurcaci. Melihat calon Raja Narnia terjatuh, Orius putar balik untuk melindungi Peter dan mau menyerang penyihir nih untuk berduel. Wow, keren Orius. Namun saat pertarungan dan duel, Orius pun kalah dan dia dikutuk menjadi batu. Berlari lagi ke Aslan. Aslan sudah sampai tuh di istana penyihir. Mumpung kosong kan, para penyihir sudah ada di medan perang. Nah, kesempatan nih. Di sana kan ada pasukannya yang dijadikan maling kundang oleh penyihir. Dijadikan batu. Susan dan Lucy pun juga menemukan Mr. Tunus yang sudah jadi batu. Dengan tiupan sakti sang kakek singa, semua pasukan yang menjadi batu bin patung ini berhasil dikembalikan ke bentuk semula, termasuk Mr. Tumnus. Dan selanjutnya mereka OTW ke medan pertempuran. Mau kemana lagi? Masa ngopi dulu? Peter dan pasukannya semakin terpojok. Dia melihat banyak yang gugur dan terluka. Saat dengan keadaan ini, Peter menyuruh Edmund untuk pergi dari medan tempur sejauh-jauhnya dan membawa pulang saudara-saudaranya. Edmund yang sudah kesal dan benci dengan penyihir dan senjata kutukan batunya itu tidak mempedulikan Peter dong. Dia berniat menyerang dan menghancurkan senjata sialan tersebut. Tak lama, piar! Senjata batu penyihir itu hancur. Namun selanjutnya Edmund kalah dan ditusuk tuh oleh penyihir. By the way, hebat ya Edmund. Jika kalau dia tidak menghancurkan senjata batu penyihir tersebut, mungkin ada banyak korban, termasuk Peter tuh. Kemungkinan yang jadi batu saat berduel dengan penyihir. Oke. Melihat Edmund yang sekarat, Peter pun naik pitam. Dia maju dan menyerang sang penyihir. Duel pedang epik dan sengit dimulai. Ini yang ditunggu. Saat Peter berduel dengan penyihir, Aslan datang dengan auman dan pasukan tambahannya, termasuk saudari-saudarinya Peter, Susan, dan Lucy. Termasuk Mr. Tumnus tuh. Ngapain tuh coba orang? Penyihir pun kaget dong. Lalu ia melanjutkan berduel. Peter pun kalah dan penyihir mau menusuknya. Namun saat penyihir mau akan membunuh Peter, Aslan datang dan menerkam penyihir. Sang penyihir pun ngeblank dan masih gak percaya Aslan ini masih hidup. Siapa sih yang mengedotin dia? Tak pakai bahasa busuk, Aslan pun langsung mengakhiri hidup sang penyihir. Perang pun selesai. Hasilnya kemenangan di tangan Peter dan sang penyihir tewas terbunuh. Teringat akan Edmund, Peter, Susan, dan Lucy menghampirinya. Edmund terlihat sekarat dan kesakitan tuh. Namun lukanya berhasil disembuhkan dengan jus bunga api milik Lucy. Edmund pun sembuh akhirnya dan mereka berpelukan deh dengan saudara-saudaranya. Lanjut ya. Ini Aslan sedang menyembuhkan pasukannya yang jadi batu dengan tiupan saktinya. Melihat itu, Lucy juga tidak mau kalah. Dia pergi untuk menyembuhkan para prajurit yang terluka juga. Setelah perang selesai, Peter, Susan, Edmund, dan Lucy diangkat dan dinobatkan sebagai raja dan ratu resmi Narnia di Kail Paravel, istana para raja. Setelah 4 bersaudara ini menjadi raja dan ratu Narnia, Aslan pun meninggalkan mereka, semuanya tanpa terkecuali. Melihat Aslan pergi, Lucy pun jadi sedih, namun berhasil ditenangkan oleh Mr. Tumnus. Bisa aja Mr. Tumnus. Mr. Tumnus bilang bahwa Aslan akan kembali lagi suatu saat. Petualang Peter, Susan, Edmund, dan Lucy selesai. Mereka hidup bahagia, aman, sentosa, dan makmur, seperti para penonton dalam movie ini. Amin. Beberapa puluh tahun kemudian, mereka sudah menjadi dewasa tuh. Lihat, Peter terlihat semakin bijaksana dan keren. Susan terlihat semakin menjengkelkan. Hahaha. Edmund semakin kalem dan Lucy, wow, idaman Mimin nih. Mereka sedang bermain balap kuda dan mengejar rusa.
Di tengah-tengah hutan, kuda Edmund berhenti. Mereka berhenti sambil melihat lampu yang tak asing bagi mereka. Ki piye? Apa iki? Kemudian Lucy teringat sebuah lemari yang mengantarkan mereka di sini. Disamperin deh oleh Lucy dan kakak-kakaknya. Saat semakin maju dan memasuki lemari, mereka tiba-tiba kembali ke rumah Profesor Kirk. Tak hanya itu, tubuh, umur, dan pakaian mereka kembali seperti saat mereka meninggalkan dunia nyata. Tak lama berselang, Profesor Kirk datang dengan membawa bola baseball yang memecahkan kaca sebelumnya. Melihat keanehan mereka, Profesor Kirk pun jadi kepo deh. Dan akhirnya beliau ingin mendengarkan cerita dari empat bersaudara ini. Lapo ae kowe nang jero lemari iki. Nah, cerita film Narnia, The Lion, The Witch, and The Wardrobe dan seluruh petualangan empat bersaudara ini pun akhirnya selesai dan tamat. Nah, Peter dan yang lainnya kembali ke dunia nyata. Lah terus, bagaimana nasib dunia Narnia selanjutnya setelah Peter dan yang lainnya pergi dari Narnia? Tenang, ceritanya masih ada kelanjutannya kok. Dan dalam movie akan menceritakan lagi kok alur filmnya. Sampai di sini dulu ya. Dalam movie, mohon maaf banget ya jika ada kesalahan dalam berbicara ataupun salah dalam menceritakan film ini. By the way, apa saja pesan moral yang kalian dapatkan tentang film ini? Jika ada, tulis di kolom komentar ya. Oke dulur, jangan lupa subscribe dan like video alur cerita ini ya. Karena subscribe dan like itu gratis kok. Serius, bebas pajak juga, serta gak berdosa. Sampai jumpa lagi dulur, dan I end my turn.